Bulu perindu yang dipercaya dapat digunakan sebagai media pemikat lawan jenis, penglaris dagangan, pelancar bisnis, dan meningkatkan karir seseorang. Yang menariknya, proses penggunaan bulu perindu ini cukup mudah. Hanya menggunakan minyak tertentu yang di dalamnya dimasukkan bulu perindu sambil membayangkan sosok yang dicintai. Kemudian minyak tersebut dioleskan kepada seseorang yang disukai. Dan hasilnya seseorang yang dicintai itu akan jatuh hati dengan seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Idul TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 3 tanaman penghasil bulu perindu yang dipercaya dapat digunakan sebagai media pemikat lawan jenis, penglaris dagangan, pelancar bisnis, dan meningkatkan karir seseorang. Namun sebelum teman-teman melanjutkan menyimak video ini, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah berkah. Amin ya robbal alamin. Tidak sedikit cara untuk memikat pujaan hati, mulai dari cara yang biasa sampai menggunakan media supranatural. Cara normal mungkin hal yang biasa orang lakukan ya, dengan merayu-rayu atau dengan PDKT lah ya. Namun bila menggunakan cara supranatural, yaitu menggunakan pemikat, mungkin akan terdengar asing bagi sebagian orang, apalagi di zaman modern ini. Namun di zaman modern ini masih banyak orang yang menggunakan jimat atau sesuatu untuk memikat hati orang yang disukai. Salah satunya itu adalah jimat yang cukup populer, yaitu bulu perindu. Mengapa demikian? Mungkin banyak yang merasakan keampuhan dari pemikat bulu perindu ini, sehingga bulu perindu menjadi populer di kalangan masyarakat. Bagi teman-teman, apa sih bulu perindu itu? Bulu perindu merupakan benda bertuah yang berbentuk menyerupai kumis macan kumbang dengan panjang sekitar 7 cm dan memiliki ketebalan ukuran dari 1 mm dan memiliki warna hitam kecoklatan. Bulu perindu dipercaya sebagai benda warisan leluhur masyarakat Kalimantan Tengah yang sering digunakan sebagai media untuk menarik hati orang yang disukai dan membuat orang tersebut menjadi tergila-gila dan cintanya terkiwir-kiwir dengan seseorang yang memiliki bulu perindu tersebut. Yang menariknya, proses penggunaan bulu perindu ini cukup mudah. Hanya meniupkan ujung bulu perindu sambil membayangkan sosok yang dicintai, atau menggunakan minyak tertentu yang di dalamnya dimasukkan bulu perindu. Kemudian minyak tersebut dioleskan kepada seseorang yang disukai. Dan hasilnya seseorang yang dicintai itu akan jatuh hati dengan seketika. Yang perlu teman-teman ketahui, bulu perindu tak hanya untuk memikat hati seseorang. Bulu perindu juga bisa digunakan sebagai penglaris dagangan dan pelancar bisnis. Selain itu, bulu perindu juga dapat membuat karir seseorang menjadi cemerlang. Namun perlu diketahui, dari berbagai jenis bulu perindu yang didapatkan dari rumput bujang, bumbung bambu, atau sarang burung elang hitam, masih merupakan bahan yang memiliki energi supranatural alami yang belum
aktif atau selaras. Sebelum bulu perindu itu dibacakan doa-doa tertentu oleh orang yang dianggap bisa melakukannya. Supaya nggak penasaran ya teman-teman ya, berikut ini adalah 3 tanaman penghasil bulu perindu yang dipercaya dapat digunakan sebagai media pemikat lawan jenis, penglaris dagangan, pelancar bisnis, dan meningkatkan karir seseorang. Untuk yang pertama adalah bulu perindu yang berasal dari rumput bujang. Banyak orang yang mengatakan bahwa bulu perindu berasal dari rumput bujang dari daerah Kalimantan. Anggapan banyak orang ini ada karena stereotipe yang menempel pada perempuan suku Dayak yang memiliki paras cantik dan mampu memikat banyak perhatian para lelaki. Namun sebenarnya rumput bujang merupakan rumput yang biasa bisa tumbuh di mana saja dan dapat kita temukan di berbagai wilayah Indonesia. Rumput bujang dapat bergerak ketika dimasukkan ke air atau terkena asap rokok. Rumput bujang ini merupakan bahan media pemikat dan belum memiliki energi pemikat sebelum dibacakan doa-doa tertentu atau energinya belum aktif dan selaras. Untuk yang kedua adalah bulu perindu yang berasal dari bumbung bambu. Sedangkan orang Jawa dan Sumatera mempercayai bahwa bulu perindu berasal dari bumbung bambu atau ruang kosong yang ada di antara ruas bambu. Itu dipercaya bahwa hanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk saja yang bisa mendapatkan bulu perindu dari bumbung bambu. Bulu perindu bumbung bambu dipercaya memiliki kekuatan energi supranatural secara alami yang dipercaya dapat digunakan sebagai media pemikat lawan jenis, penglaris dagangan, pelancar bisnis, dan meningkatkan karir seseorang. Kemudian yang ketiga adalah bulu perindu yang berasal dari sarang burung elang hitam. Sarang burung elang hitam dipercaya memiliki kekuatan gaib. Kepercayaan ini yang berdasarkan dari cerita mitologi Jawa kuno yang menyebutkan bahwa induk burung elang hitam adalah jelmaan dari Dewi Kasih Sayang. Oleh karena itu, banyak orang yang menjadikan bulu perindu dari sarang burung elang ini dipercaya dapat digunakan sebagai media pemikat lawan jenis, penglaris dagangan, pelancar bisnis, dan meningkatkan karir seseorang. Menarik kan ya teman-teman ya? Teman-teman boleh percaya ataupun tidak, karena tidak ada unsur pemaksaan supaya percaya di dalam konten ini. Anggap saja ini merupakan untuk menambah pengetahuan tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oke, demikianlah 3 tanaman penghasil bulu perindu yang dipercaya jadi pelet atau penglaris bisnis ya teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai. Kebenaran itu datangnya hanya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Untuk itu mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Jangan lupa teman-teman sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.